Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang membasuh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membuat kami menjadi baru, dan Engkau yang membuat hidup kami tidak pernah dan tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih untuk hari ini Engkau anugerahkan kepada kami. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu dengan semua yang Engkau anugerahkan buat kami pada hari ini. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Dia. Ulurkan tanganmu dan Kau menjamah hati setiap kami hari ini. Karena sesuatu yang baru sedang terjadi dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu semuanya berubah oleh karena jamahan tangan. Dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami hari ini. Dan Aba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang tarik hati kami mendekat kembali kepadamu. Oleh karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 13. Lukas 13, lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya ingin bacakan bagian dari firman ini. Satu minggu ini Allah berbicara jelas sekali kepada saya lewat beberapa ayat ini. Lukas 13, perhatikan pada ayat yang ke-6. Judulnya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Dan semua kita sudah belajar dan banyak hamba Tuhan menyampaikan nubuat yang mengatakan tahun ini merupakan tahun tuaian. Saya bersyukur Pak Yusak memiliki akan pengertian tambahan. Tuaian artinya orang Kristen yang sudah matang dibawa pulang. Jadi pada mati saudara. Tapi saya percaya tetap yang namanya tuaian tetap tuaian di mana orang-orang dibawa datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dari ayat Lukas 13 tadi, rupanya ada hal yang kita mesti mengerti. Kalau waktu tuaian tiba, maka yang empunya tuaian itu, dia akan datang, dia akan berharap bahwa dia akan mendapatkan buah. Termasuk buah dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, apa yang terjadi kalau dia mendapati satu pohon, ternyata tidak ada buahnya? Setiap kali masa menuai tiba, dia akan datang dan kemudian dia ketemu dengan pohon yang sama. Beberapa tahun dia datangi, sudah waktunya berbuah dan tidak keluar buahnya. Dan ini yang terjadi ketika dia berkata kepada penilik atau pemelihara kebun anggur. Rupanya pohon ara ini ditanam di antara kebun anggur. Dan dia berkata, tebang saja pohon ini. Untuk apa tinggal hidup di tanah ini dan tidak menghasilkan buah? Tapi kemudian pengurus kebun anggur berkata, sabar Tuan. Beri kesempatan sekali lagi. Aku akan cangkul sekitarnya. Aku akan pupuk. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Tapi kalau tidak berbuah, dia berkata, tebanglah dia. Tahun ini tahun luar biasa. Tapi rupanya ditangkap juga sebagai tahun yang tidak gampang. Oleh karena kalau kita melihat buah begitu banyak, tuaian begitu luar biasa, jangan lupa,
bahwa Bapa yang di sorga melihat pohon hidup kita satu persatu. Dan dia sangat ingin melihat buahnya. Seorang hamba Tuhan bernama Rick Joyner. Sekarang masih hidup dan dia dianggap sebagai nabi di Amerika. Karena Tuhan banyak berbicara hal-hal besar dalam hidupnya. Dia bahkan berani berkata, tahun ini merupakan kesempatan terakhir bagi banyak anak Tuhan dan bagi banyak gereja. Mereka yang tahun ini tidak berbuah, tebang. Orang berkata, tebang. Apa artinya tebang? Dengar saudara. Tidak banyak orang yang menyadari seperti apa rasanya ditebang. Sejak tahun 93 awal, saya sering mendengar orang berdoa. Dan penglihatannya itu pohon ditebangi cabang-cabangnya. Nah tadinya kami ketika dengar itu, saya tidak pernah berpikir bahwa itu berarti sangat mengerikan sekali. Kalau orang ditebang, itu mengerikan sekali. Tapi setelah peristiwa penebangan terjadi, saya berkata pada saudara, itu ternyata mengerikan sekali. Orang ditebang, pohon ditebang, carang ditebang. Ketika ditebang sekali, tidak langsung dia mati saudara. Anda akan lihat detik dia ditebang, dipotong, dilepaskan dari pokoknya. Daunnya masih hijau. Dan batangnya masih berair. Tidak langsung sekejap dia kering, layu, hilang. Tidak. Nah proses kematiannya begitu perlahan, tapi pasti. Dan yang mengerikan adalah, inginnya tetap hidup. Tapi gak bisa hidup lagi. Pikirnya tetap hijau. Tapi sebetulnya menuju kepada kelayuan. Dan itu perlahan mati perlahan-lahan. Ngeri sekali. Saya lihat sendiri saudara. Orang-orang yang Alkitab katakan ditebang. Beberapa saat sepertinya kelihatannya masih hidup. Tapi mati. Apapun yang dibuat tidak ada hasilnya. Anda akan lihat dua ekstrim yang terjadi. Yang pertama, secara luar biasa Allah akan membawa begitu banyak jiwa kepada Tuhan. Sisi lain Anda akan lihat bahwa penebangan, pemotongan itu akan terjadi lagi. Dan kali ini sungguh-sungguh tidak main-main. Tuhan ajar kami sesuatu yang baik sekali. Beberapa hari ini liburan di Jogja karena anak-anak liburan. Sampai di Jogja, sebetulnya anak saya Samuel sudah nggak enak badan lah. Tenggorokannya segala macam. Sampai di hotel, kami bawa barang ke kamar. Dia meloloskan diri, nyemplung kolam renang. Ditegur sama Pak Ardian. Loh Sam, kamu kan panas badannya, kok berenang? Dia membuat karangan sendiri. Dokter bilang kalau panas masukin air jadi dingin katanya. Dokter siapa nggak tahu, dokternya dia sendiri saudara. Jadi dia bilang kalau panas masukin air kan dingin. Jadi aku ini panas, jadi masukin air dingin badanku. Pinter nang masuk beles. Malam panas 39,76. Hampir 40. Yang terutama panas di leher. Panasnya luar biasa. Saya mau sama istri saya. Nggak usah cari obat dokter, nggak usah cari antibiotik. Ini seadanya aja, tak sembahyang aja. Saya doa buat dia. Tiba-tiba turun panasnya, drop, sehat. Tapi saya masih tungguin dia beberapa saat malam itu. Dan sempat sebentar ketiduran. Saya nggak tahu berapa menit. 2-3 menit mungkin. Hilang. Heran sekali. Ketika hilang itu, Tuhan beri saya mimpi. Tuhan itu bisa memakai kesempatan paling kecil sedikit pun untuk berbicara. Atau sedikit kasih mimpi. Dan itu bekas di hati saya. Dalam mimpi itu saya melihat sepertinya saya ini sedang jalan di garis belakang pertempuran. Anda tahu perang besar sekali. Saya lagi lihat, saya lagi jalan di garis belakang.
Ada orang di sebelah saya. Saya nggak jelas siapa. Tapi ada. Tiba-tiba saya melihat ada 2 becak lewat. Dan becak itu isinya tumpukan besi rongsokan. Anda tahu besi rongsokan? Itu kiloan masih payu, saudara. Tapi ini tumpukan besi rongsokan. Dan becak itu jalan di depan saya. Saya hanya bertanya begini loh. Orang perang kok ada becak bawa rongsokan. Tapi orang laki di sebelah saya ngomong begini. Sebetulnya besi rongsokan itu bekas pesawat tempur hebat. Dan tiba-tiba saya lihat pesawat tempur bagus sekali. Rudalnya gagah, keren sekali. Terus orang ini ngomong begini. Tadinya rongsokan itu kayak begitu. Bagus. Cuma ketembak musuh. Meledak, hancur, brum, rongsokan. Value-nya hilang. Yang ada cuma harga kiloannya. Tapi value, keanggunan sebuah pesawat tempur hilang sama sekali. Mendadak saya bangun. Dan saya tahu Tuhan berbicara. Itu warning buat semua kita. Hari ini, saudara dan saya mungkin seperti pesawat tempur hebat. Luar biasa. Selama bentukmu pesawat tempur, belum kena rudal, tetap hebat. Sekali kita tidak hati-hati, dari pesawat tempur hebat, jadi rosokan, saudara. Dari nilainya miliaran dolar, mungkin jutaan dolar. Satu pesawat tempur, mungkin satu skuadron pesawat tempur itu, RAPBN Indonesia setahun gak cukup untuk beli, saudara. Mahalnya luar biasa. Ketika jadi rosokan, cuma bisa di kilo, saudara. Bayangin. Value nilai kecanggihannya, kecepatannya, kehebatan manuvernya, senjatanya hilang semua. Cuma ditimbang kiloannya. Jadi rosokan. Orang Kristen seringkali menggampangkan. Ketika Allah berkata, aku mau tebang, dia berkata, dia tebang sungguh, saudara. Dan saya yakin tahun ini, Allah beri kesempatan buat kita untuk kembali kepada Tuhan. Amen, saudara. Yang tidak berbuah, berhenti tidak berbuah. Sebab bahaya besar. Saya teringat akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Seperti apa, saudara? Coba buka Hosea pasal 2. Hosea pasal 2. Ayat 13 dan ayat 14. Nah, sebelum kita baca, dengerin dulu saya baik-baik, saudara. Nabi Hosea ini nabi yang tidak gampang hidupnya. Satu hari dia belum kawin, dia masih bujangan. Dan tentu sebagai seorang nabi yang dihormati, dia pasti dong ingin kalau punya istri, tentu istri yang terhormat. Karena Hosea seorang nabi, orang datang kepada dia, dan orang pasti tanya firman Tuhan kepada Hosea. Ya, paling tidak dia punya idealisme, saya yakin istriku harus seorang istri yang begini. Ya, maklum, istri nabi, saudara. Tapi satu kali Allah berbicara seperti petir di siang bolong. Hosea, ada jodoh buat kamu. Aduh, itu saya bahasakan sendiri, saudara ya. Nanti Anda baca pasal pertama. Kira-kira dia senang. Oh, haleluya Tuhan. Pergumulanku akhirnya Engkau jawab. Tulang rusukku datang. Ya, siapa Tuhan? Bangsawan mana? Anak imam siapa? Dia pikir begitu kan? Tuhan bilang, ada pokoknya. Hebat buat kamu. Siapa Tuhan? Ini orangnya. Siapa, saudara? Pelacur. Namanya Gomer. Anda bisa bayangin. Namanya Gomer, pelacur. Jadi itu buat Hosea shock berat, saudara. Bagaimana seorang nabi disuruh kawin dengan seorang pelacur. Dan itu bukan kiasan loh. Itu benar-benar suruh kawin, saudara. Kalau sekarang ada pendeta gitu ya, masih bujangan gitu. Kawin dengan siapa? Pelacur. Bubar itu gereja, saudara. Sungguhan. Susah buat orang untuk menerima fakta begitu. Tapi Hosea ngalami. Resiko nabi, saudara. Dan berkata, kawin. Ya, dia taat, ya kawin, saudara. Ya kawin dengan pelacur.
punya anak 3. Itu kan hebat. Anda bisa bayangin ya. Gomer si pelacur diangkat derajatnya jadi istri Nabi. Semua orang tadinya bagaimana? Gomer. Ketika kawin jadi ibu Hosea. Oh, bayangin. Terhormatnya luar biasa. Terhormat kan? Dari pelacur jadi ibu Nabi. Oh, bayangin. Itu kan banyak orang baik-baikin dia lah. Kalau mau tanya firman Tuhan, apalagi saudara. Takut dengan suaminya, baikin istrinya. Bu, tanyain bapak dong. Anakku jadi apa nih kalau gede gitu. Nah, jadi tanya, pengen tahu kehendak Tuhan. Jadi itu Gomer, saudara. Dari pelacur diangkat. Jadi istri Nabi. Mestinya kan ya berterima kasih. Gomer tidak, saudara. Setelah punya anak 3. Melacur lagi, saudara. Memang babi itu kembali ke kubangannya. Anjing kepada muntahannya. Itu memang betul. Sudah gitu, saudara. Tuhan ngomong gini. Hosea! Jadi setelah Gomer jadi pelacur. Ini ceritanya kalau Anda terusin ya. Jadi pelacur itu, akhirnya apa yang terjadi? Dia melacur. Akhirnya ditangkap orang jadiin budak. Nah Hosea kan kira-kira, nah rasakanlah menabur menuai. Tidak tahu berterima kasih jadi budak sekarang. Tapi Tuhan lain ngomongnya. Dia ngomong, Hosea, pergi, tebus itu Gomer. Angkat lagi jadi istrimu. Anda bisa bayangin. Resiko Nabi, saudara. Dia kerjain lagi. Istilahnya Pak Yusak ya. Dia bilang apa ya? Aku ini sekadung di gawe dolanan Tuhan, istilahnya. Kok sadis ya? Enggak terlalu lah, saudara. Tapi dia pakai istilah begitu. Aku ini sudah sering kali jadi mainannya Tuhan. Udah, saudara. Gomer begitu ya. Dan ini yang kemudian Tuhan katakan. Itu gambaran siapa sih, saudara? Kita. Gomer itu siapa? Ya kita ini. Dan Hosea itu Tuhan. Nah, pasal 2. Ayat 13 dan 14. Ini yang luar biasa. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Dan membawa dia ke padang gurun. Dan berbicara menenangkan hatinya. Ayat 14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. The door of hope. Pintu pengharapan. Nah, apa itu lembah Akhor? Akhor artinya trouble, masalah. Lembah Akhor artinya lembah masalah. Nah, lembah Akhor ini ada ceritanya, saudara. Kenapa disebut Akhor? Karena sebetulnya dari kata Achan. Anda tahu cerita Achan. Lembah Akhor itu tempat Achan dan keluarganya dirajam batu dan dibakar sampai mati. Nah kalau sampai Tuhan berkata, aku akan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan, the door of hope. Itu suatu hal yang mustahil sebetulnya dalam konsep orang perjanjian lama. Anda tahu Achan? Alkitab mengatakan ketika Yosua dan pasukannya menghancurkan Yeriko, kota berikut yang mereka harus hancurkan adalah kota Ai. Dan kota Ai kecil kotanya dan tidak seberapa kekuatannya. Pada waktu itulah ketika dia kirim orang mengintai kota Ai, mereka berkata begini. Tidak usah seluruh pasukan yang menyerang. Beberapa orang saja, beberapa ribu orang cukup karena kota itu kecil sekali. Tanpa mereka tahu. Ada seorang bernama Achan dari suku Yehuda. Yang diam-diam mencuri akan barang-barang dari kota Yeriko. Yang Tuhan katakan, itu dikhususkan bagi Allah. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang mengambil barang yang di Yeriko. Nah, Achan ini mencuri perhiasan, pakaian yang begitu mahal dari kota Yeriko. Dan dia sembunyikan di bawah kemahnya sendiri. Tanpa orang lain tahu. Gara-gara satu orang ini, Alkitab berkata, orang Israel telah berubah setia.
Lalu mereka berperang melawan akan kota kecil yang bernama Ai. Yeriko, kota yang paling kuat, mereka rubuhkan, mereka kalahkan dengan begitu gampang. Menghadapi Ai mereka berkata, kita pasti bisa menang. Jadi mereka berkata, jangan terlalu banyak orang, cukup beberapa ribu, mari kita kalahkan mereka. Tapi Alkitab berkata, oleh karena perbuatan Achan itu, karena Israel berubah setia. Hari itu mereka dikalahkan oleh orang Ai. Bayangin. Anda tahu korbannya 36 orang mati. Dan seluruh bangsa itu tawar hati. Yosua merobek pakaiannya. Dia teriak, Tuhan, kenapa seperti ini yang terjadi? Dan Tuhan berkata, ada dosa di antaramu. Ada satu orang yang telah mengambil barang yang dikhususkan. Yang tidak boleh mereka ambil. Anda bisa bayangin. Sekian puluh ribu, ratusan, itu mungkin jutaan orang. Harus cari satu orang di antara sekian banyak orang. Tapi Allah bisa. Dibagi-bagi. Dia berkata, panggil suku ini. Dan Yehuda dipanggil. Diambil per suku. Diambil lagi. Diperas. Ketahuan. Achan, saudara. Ketika dipanggil, Yosua berkata, anakku, apa yang kamu buat? Dia berkata, ya, aku mencuri yang tidak boleh aku ambil di Yeriko. Di mana kau simpan itu? Di bawah kemahku. Disuruh orang ambil, saudara. Dibongkar bawah kemahnya. Didapati semua barang curian itu. Dihadapkan kepada Yosua. Dan hukumannya Anda tahu. Bukan hanya Achan mati. Achan, istrinya, anak-anaknya. Seluruh keluarganya dikumpulin. Ternaknya, hartanya, kumpulkan, dibawa ke lembah Achor. Dan disitulah, Anda bisa bayangin kejamnya hukuman yang harus mereka alami. Akibat dosa. Perjanjian lama. Mereka dilempari batu sampai mati. Dan kemudian dibakar ternak-ternak mereka. Dihabisin. Sejak itu Alkitab berkata, lembah itu disebut lembah Achor. Tapi Hosea berkata, dia tangkap firman yang berkata, aku akan buat lembah Achor menjadi the door of hope. Pintu pengharapan. Saudara, tahun ini, Tuhan kita ingin lihat buah dalam hidup kita. Kalau engkau tidak ada buahnya, malah pahit. Dengarkan, dia masih beri pengharapan. Seandainya hidupmu seperti Achan. Orang berkata, karena kamu banyak orang mati. Karena kamu kami sial. Karena kamu kami kalah. Karena kamu semua berantakan. Dengar baik-baik, saudara. Lembah Achor. Dia ubah jadi pintu pengharapan. Kalau Allah berkata, aku beri kamu kesempatan. Kesempatan itu sungguh-sungguh kesempatan. Saya ingat cerita Samson. Anda tahu kisahnya itu. Menarik sekali. Sejak di kandungan ibunya, Tuhan berkata dia sudah nasir Allah. Dia hamba Allah. Dan malaikat berkata, jangan pernah potong rambut di kepalanya. Ketika dia dewasa, dia begitu perkasa sekali. Orang Filistin dihajar habis. Dia pakai rahang keledai, dia hajar orang Filistin. Dia bunuh banyak orang musuh. Tapi orang ini punya kelemahan. Dia selalu kumpul dengan wanita dari bangsa kafir. Dan akhirnya dia kawin juga dengan orang kafir. Akhirnya istrinya mati dibunuh orang. Dan dia jatuh ke tangan seorang pelacur lagi. Namanya Delilah. Anda bisa bayangkan. Seorang nasir Allah, nabi Allah, hakim Allah. Kumpulnya dengan pelacur. Dia rendahkan martabatnya sendiri. Habis-habisan di sini. Itu loh saudara. Pesawat tempur hebatnya kayak apa. Anda izinkan rudal menghantam kerongsokan. Ya mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi kemudian disimpan di museum sebagai tontonan. Tidak ada pilot yang berani naikin lagi.
Karena mungkin cuma naik 5 meter, rontok lagi, saudara. Dan akibat kebodohannya, dan dia main-main dengan dosa kan. Dia tidur dengan Delila, dia berzina dengan Delila. Ya. Tanya terus, apa kekuatanmu? Dia bohongin terus. Ketika dibohongin, mau ditangkap, dia lepaskan ikatannya. Semuanya dia kerjakan berkali-kali. Dan dia terus berkata, tidak akan bisa kamu mengalahkan aku. Dia begitu yakin Allah menyertai dia. Dan betul Allah menyertai dia. Satu kali, saudara. Sungguh-sungguh dia berikan rahasianya. Dipotong rambutnya. Kali itu dia teriak lagi Delilanya. Filistin datang. Dia berkata apa? Sekali ini pun aku bisa melepaskan diriku dari dia. Tapi Samson tidak mengerti. Bahwa Allah telah meninggalkan dia. Saya dengar Benny Hinn pernah berkata begini. Kalau Tuhan sedang mengurapi seseorang, semua orang langsung tahu. Wow, urapan Tuhan di atasnya. Tapi kalau Allah meninggalkan seseorang, tidak ada orang tahu. Allah begitu sopan kalau meninggalkan kita. Dia datang, dia langsung boom, dia datang. Orang berkata, wow, lain orang ini sekarang. Ketika dia mulai undur, dia undur perlahan-lahan. Seperti Yusuf. Diam-diam menceraikan, mau menceraikan Maria. Itu karakter Tuhan. Tidak dipermalukan, dia biarin. Beberapa saat masih kelihatan kekuatannya. Tapi tinggal tunggu rontoknya. Matinya pelan-pelan. Akhirnya dia tertangkap hari itu. Dicungkil matanya. Dan suruh kerja untuk giling gandum. Anda bisa bayangkannya. Orang terhormat. Makanya, dengar baik-baik. Kita ini orang tebusan, saudara. Kalau Anda menghargai dirimu begitu rendah, dengan cara kita berbuat hal-hal yang rendah, saudara, Tuhan akan turuti kemauanmu. Baik kalau di tempat yang begitu baik engkau tidak mau, engkau mau di kubangan, di comberan, silahkan. Dan seperti Samson, dipermalukan habis, saudara. Tapi puncaknya terjadi ketika ribuan orang Filistin kumpul dengan semua raja mereka. Dan mereka berkata, panggil Samson, suruh melawat. Lihat pesawat tempur jadi rongsokan. Dan akhirnya dia dibawa dan dia minta dituntun pada tiang besar. Dia tahu konstruksi bangunan Filistin waktu itu. Hanya ditopang beberapa pilar saja. Dia ngerti persis. Dan dia tahu kalau ini roboh, habis seisi gedung. Dan di tengah-tengah keadaan itulah dia berseru kepada Allah. Berikan aku kekuatan satu kali ini saja Tuhan. Biar aku balas apa yang mereka buat atas mata. Dan Tuhan itu baik. He is the God of the second chance. Untuk kesempatan yang kedua, dia mau beri. Dan dia berikan terakhir kali. Tapi Samson mesti bayar dengan nyawanya. Dan dia robohkan pilar itu. Alkitab berkata dalam kitab Hakim-Hakim 16. Yang dibunuh Samson saat terakhir jauh lebih banyak. Dengan yang dibunuh dia selama hidupnya. Samson manfaatkan kesempatan yang Allah masih berikan dalam hidupnya. Orang kedua adalah Daud. Kita tahu kejatuhannya dengan Batsheba sesuatu yang mengerikan. Dia sungguh-sungguh misuse. Menggunakan dengan cara yang keliru kepercayaan yang dia terima. Uria berjuang mati-matian untuk dia. Dia ambil istrinya. Dan perbuatan hina itu akhirnya membuat Batsheba itu mengandung. Dia bunuh Uria sekalian untuk menutupi akan dosanya. Dan bukan hanya itu. Dia pura-pura tidak terjadi apa-apa. Nathan datang, ditegur, akhirnya dia bertobat.
Dia mengaku dosa di depan orang Israel. Lewat Mazmur 51 itu pengakuan terbuka akan dosanya. Dan jarang orang berani begitu, saudara. Dia akui dosa di depan seluruh orang Israel. Dan dia bertobat. Dan anak yang dikandung Batseba mati sekalipun doa puasa begitu rupa dan akhirnya mati juga. Tapi Allah menghargai pertobatan. Saudara tahu? Dari Batseba yang sama. Lahir siapa, saudara? Salomo. Yang kelak menggantikan dia. Bukankah dia Allah yang baik? Allah yang tetap ingin dan mau memberikan kesempatan buat kita. Ketika dia mengulurkan tangannya kepada kita. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Cerita ini sungguh terjadi. Salah satu cerita favorit saya yang saya sering kali ceritakan di tahun-tahun yang lalu. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi. Ini kejadian di kota Semarang, saudara. Sekitar tahun 50-an. Pada waktu itu di daerah pantai utara Jawa ini sedang paceklik. Dan Anda tahu bahwa di desa, dua macam petani ya. Petani pemilik sawah dan petani penggarap sawah. Penggarap itu yang hanya kerja saja untuk yang punya. Suatu hari ketika masa berat itulah banyak sawah kering. Tidak bisa dikerjakan. Banyak penggarap tidak punya pekerjaan. Di satu keluarga, di satu desa di Jawa Tengah ini. Yang hanya petani penggarap. Tidak punya tambahan skill apapun, dia hanya seorang petani penggarap. Keadaan makin berat, dan dia berkata kepada istrinya, aku harus cari kerja di kota. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan. Dan dia pamit dengan istrinya, dia berkata dia mau ke Semarang. Ketika di Semarang, ketemu dengan beberapa temannya, lalu mereka ini ditanya, kamu kerja apa? Aku belum punya kerja. Ikut dengan kami mau. Jadi tukang becak. Saya bilang, boleh. Lalu dia mulai belajar mengayuh becak. Dan dia terampil cukup, tapi dia berjuang keras semua itu. Dan setelah beberapa saat dia bisa, dia mulai jalankan becaknya, dia sewa becak. Dan kemudian yang luar biasa, setiap ada orang tanya, Pak antar ke sini, berapa ongkosnya? Ya ibu kira-kira sendirilah, tapi tunjukkan jalannya. Nggak tahu jalannya saudara. Jadi yang naik becak, kanan, kiri, terus. Ya berhenti, diberi serelanya. Dan dia terima dengan senang daripada tidak dapat uang. Dan dia pikir lumayan. Dia tabung berhari-hari. Semua yang dia dapatkan. Dia berhemat luar biasa. Dia tabung berhari-hari. Setelah kira-kira seminggu, dia berpikir begini, hari ini aku mau kerja setengah hari, terus pulang ke desa, bawa uang untuk keluarga. Pakai ya. Cuman bapak ini memang tidak tahu rambu lalu lintas sama sekali. Dia orang desa. Satu kali dia melanggar jalan. Mestinya tidak boleh ada kendaraan lewat, dia terabas jalan itu. Tanpa dia tahu, dia melanggar jalan. Dan dia nabrak mobil pejabat. Dan zaman itu lebih mengerikan sekali. Pejabatnya turun, dia lihat catnya beberapa mulai besar. Marah sekali. Dipukul bapak ini. Dipanggilkan polisi. Dan dia berkata, aku mau orang yang diadili. Kalau dia tidak bisa ganti kerugian sekian ratus, sekian ribu rupiah. Ongkos betulin mobilku. Aku mau dia masuk penjara. Dan polisinya ya nurut. Masukin penjara. Verbal, masukin penjara. Saudara bisa bayangkan orang berjuang untuk keluarganya. Berakhir di ujungnya di penjara. Dalam sidang itu ada hal yang menarik terjadi. Dan ini di-clipping dalam surat kabar. Hakimnya tanya, Bapak, tahu nggak kesalahannya? Dia bilang, ya Pak Hakim, sekarang saya tahu Pak Polisi beritahu kesalahan saya. Jadi kamu ngaku salah nggak? Ya ngaku. Salah harus dihukum. Ya Pak Hakim. Nah hakimnya ini baik sebetulnya. Dia berkata begini. Aku beri kamu pilihan dah. Hukumannya milih sendiri. Katanya. Yang pertama. Bayar sekian ribu kepada bapak itu. Ganti rugi.
Kalau kamu ganti, bebas, boleh pulang sekarang. Kalau nggak mau, masuk penjara sekian bulan. Nah, milih sendiri katanya. Nah, aku kan baik, enak kan milih sendiri. Hukuman kok milih dewe, dia berkata. Milih katanya. Nangis, saudara. Mau milih apa? Dia nangis, dia berkata begini, Pak Hakim. Saya ini orang kecil, orang susah. Datang ke sini, cari makan. Tidak pernah mimpi saya akan berujung di penjara. Saya memang salah karena kebodohan saya. Saya mau ganti, Pak. Tapi dengan apa saya mesti ganti? Dia keluarkan semua uang. Dia bilang, ini hasil kerja saya. Tinggal sekian, Pak. Untuk anak dan istri saya. Saya nggak bisa ganti dia. Tapi kalau saya mesti masuk penjara. Istri anak-anakku. Makan apa mereka di desa? Mereka mati kelaparan. Dan nangis seperti anak kecil. Dan hakim ini tersentuh hatinya. Dan dia perintahkan sidang ditunda beberapa saat. Dia masuk ke kantornya lagi. Diam-diam dia panggil tukang becak itu. Dan dia berkata begini. Kamu sungguh-sungguh janji dengan aku. Tidak ngulang lagi kebodohan seperti ini. Ya Pak Hakim, saya janji. Tapi apa artinya janji saya? Karena pilihannya cuma dua. Hakimnya berkata, baik. Aku kasihan dengan kamu. Dia ambil dompetnya, saudara. Dia keluarkan dompetnya. Dan dia keluarkan uang sekian ribu seperti yang dituntut sendiri. Dan dia berkata, ini uang. Kamu terima. Nanti kalau aku tanya, kamu bayar denda atau masuk penjara? Ngomong bayar denda. Uang ini kamu kasihkan pejabat itu. Bebas. Mau nggak kamu terima? Dengan gemeter nyembah-nyembah. Dia terima uang. Dia masukkan di sakunya. Hakim berkata, sekarang kamu masuk lagi ke ruangan itu. Tunggu saya, sidang akan dimulai. Ya Pak, dan nyembah-nyembah. Kali ini dia masuk ruangan dengan gagah. Dia memberi hormat orang kanan kiri dengan gagah sekali. Duduk di kursi terdakwa dengan rileks sekali. Wajah cerah. Hakimnya belum datang, dia tanya, kok nggak dimulai ya? Katanya. Lain sekarang, saudara. Pada waktu itu hakimnya masuk. Hakim berkata, sekarang aku tanya sekali lagi. Milih hukuman mana? Kalau nggak mau milih, saya putuskan. Bayar denda atau masuk penjara. Siapa hakim? Bayar denda. Harus kontan, nggak boleh ngutang. Ya Pak Hakim, bayar sekarang. Coba dibayar katanya. Dia keluarin duit. Datang ke pejabatnya. Pak, ini ganti ruginya. Coba dihitung dulu Pak. Kalau kurang katanya. Dihitung. Ya cukup. Cukup. Baik, bebas katanya. Keluar sebagai orang merdeka. Saya mau tanya dengan saudara. Jawab saya. Siapa yang seharusnya dihukum? Tukang becak. Tapi kenyataannya yang bayar hukumannya itu siapa? Hah? Hakim. Itu loh Tuhan, saudara. Alkitab berkata upah dosa itu mau. Seharusnya kita ini yang mesti tanggung dosa kita. Tapi kenyataannya yang bayar hukumannya siapa? Hakim di atas segala hakim. Dia mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini anugerah ditawarkan kepada kita. Anda tahu? Itu keselamatan. Tergantung. Ada tukang becak. Kita kan tukang becak semua ini, saudara ya. Orang berdosa. Yang sombong. Tidak sudi terima uangmu. Masuk penjara. Tapi kalau ada orang yang rendah hati berkata, ya, aku tahu aku tidak bisa bayar denda hidup. Tapi hari ini aku mau terima kebaikan Tuhan. Dia Allah yang memberi kesempatan kepada kita. Dengar baik-baik. Lembah Akor akan dijadikan gerbang pengharapan. The door of hope.
Dan hari ini saya tawarkan the door of hope kepada saudara. Siapapun engkau tinggal di lembah Akhor hari ini. Sadar hidupmu tidak berbuah. Bahkan cenderung makin lama makin mati. Datang ke Tuhan hari ini.